Masa SMP kami adalah masa paling riuh dalam hidupku. Kami bersembilan, sembilan cewek yang tidak terkenal, tidak istimewa, tapi selalu heboh kalau lagi ngumpul. Aku Putri, lalu Ajeng yang bawel, Suri yang pintar tapi suka panik, Kiran si pendiam, Lala si receh, Dini sang fotografer, Rara sang penyair lagu, dan Niken yang selalu semangat. Dan satu nama yang paling ceria dari semuanya itu adalah Alia. Dia itu matahari kami. Kalau Alia datang, suasananya otomatis hidup. Kami punya suatu tempat favorit, yaitu bawah pohon ketapang dekat lapangan sekolah. Di sana kami makan jajanan, curhat pas nilai jelek, merumpi diam-diam, atau cuma ketawa tanpa alasan. Sederhana, tapi justru sederhana itu yang sekarang paling kurindukan. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, tiba-tiba kami bukan anak SMP lagi. Kami sudah kelas 10 SMA, sudah punya seragam baru, lingkungan baru, dan tanggung jawab baru. Tapi ada satu hal yang berbeda, satu hal yang hilang. Alia. Alia tidak lagi duduk bersama kami. Dia pindah sekolah keluar kota, diterima di SMA favorit, dan keluarganya ingin dia mengejar peluang besar itu. Kami semua pura-pura kuat saat perpisahan, tapi akhirnya semuanya menangis juga. Dan sejak hari itu, lingkaran kami bersembilan, tinggal 8 yang hadir setiap hari. Di SMA baru, kami duduk di kantin seperti biasa, tapi selalu ada satu kursi yang terasa kosong. Ajeng kadang berhenti bercanda karena sadar tidak ada yang menimpali. Suri sedang menoleh ke pintu kelas, padahal ia tahu Alia tidak akan muncul. Niken lebih sepi. Rara makin sering menulis puisi. Dan aku masih menyimpan chat dari Alia, chat yang kubaca berulang-ulang. Jangan lupain aku ya, jarak kita cuma di peta, di hati tetap barengan. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Jarak itu tetap terasa seperti ada ruang kosong yang tidak bisa diisi siapapun. Suatu sore, kami pulang sekolah bareng. Tanpa disengaja melewati lapangan SMP lama. Pohon ketapang itu masih berdiri sama. Daunnya masih rimbun dan tempat itu masih persis seperti dulu. Tapi rasanya berbeda. Seolah waktu berhenti di sana, tapi kami justru berjalan terlalu jauh. Kalau Alia ada, dia pasti minta fotoin di bawah pohon, kata Didi dengan pelan. Kami cuma tersenyum, tidak menyangka sebuah tempat sederhana bisa membuat dada sesak itu. Tiba-tiba saja ponselku bergetar. Satu pesan baru masuk ke grup lama kami, yaitu Circle Ketapang dari Alia. Alia bertanya, "Lagi ngapain kalian? Aku kangen banget. Kalau bisa, aku mau duduk lagi di bawah pohon itu bareng kalian, meski cuma sebentar." Saat itu, Kiran langsung menutup mulut sambil menahan nangis. Ajeng melempar tas sambil berteriak, "Kenapa dia tiba-tiba gini? Aku jadi nangis." Suri menunduk. Rara sudah menulis bait puisi baru dan aku membaca pesan itu berkali-kali sampai mataku panas. Aku balas dengan pelan, "Kami juga kangen, tapi lingkaran kita gak pernah kurang satu. Kamu tetap bagian dari kami meski duduknya jauh sedikit." Alia pun menjawab cepat, "Tunggu aku ya,
Pas libur panjang aku pulang. Dan entah kenapa, pesan sesingkat itu cukup membuat kami terasa lengkap lagi. Mungkin memang seperti ini cara persahabatan tumbuh. Lingkaran itu tidak hilang, hanya membesar, hanya melebar, dan hanya memberi tempat untuk langkah yang berbeda-beda. Dulu kami bersembilan yang selalu duduk rapat. Sekarang sebagian dari kami berdiri di tempat yang jauh. Tapi selama kami masih saling mengingat, saling menunggu, dan saling menyimpan satu sama lain, kami tetap bersembilan, selalu bersembilan. Meskipun satu sahabat berada di luar kota, lingkaran itu tetap utuh di dalam hati kami. Libur panjang akhirnya datang. Sore itu, angin bergerak pelan, seperti membawa seseorang yang sudah lama kami tunggu. Kami duduk melingkar di bawah, 8 orang menunggu yang ke-9. Dari kejauhan, ada seseorang berlari sambil melambai. Alia! Saat dia semakin dekat, senyum kami mulai gemetar. Dia tampak bahagia, tapi aku bisa lihat dengan jelas. Di balik matanya ada lelah, ada rindu yang disimpan lama. Ajeng memeluknya sampai hampir jatuh. Suri menangis tanpa suara. Kiran menutup mulutnya. Sementara Dini sibuk memotret untuk menahan gugupnya sendiri. Lala tertawa getir. Dan Niken tidak berhenti menggenggam tangan Alia, seakan takut kalau dia pergi lagi. Lalu, Alia duduk di tengah lingkaran kami, tempat yang selalu ia rebut. Dia menarik napas dalam. Dan dengan suara yang sedikit bergetar, dia bilang, "Aku kangen banget, aku capek jauh dari kalian." Tidak ada yang menjawab. Bukan karena tidak bisa, tapi karena kami semua sedang menahan sesuatu di tenggorokan. Sore itu, ketapang menjatuhkan daun satu persatu, seperti ikut merayakan atau ikut menangisi pertemuan kami. Kami berbicara lama tentang sekolahnya, tentang hari-hari kami tanpanya, dan tentang betapa sepi lingkaran kami tanpa dia. Tidak ada yang istimewa, tidak ada pesta, tidak ada kejutan, tapi justru disitulah indahnya. Kadang, reuni yang paling menyakitkan indah adalah saat kita sadar kita saling membutuhkan. Mungkin memang seperti itu cara persahabatan tumbuh. Tidak lagi selalu bersama, tidak lagi selalu dekat, tapi tetap saling menjaga di tempat masing-masing. Lingkaran kami tidak pernah benar-benar berkurang. Tidak pernah benar-benar pecah. Kami hanya berjalan ke arah yang berbeda, tapi tetap menarik garis ke pusat yang sama. Karena pada akhirnya, yang menentukan sebuah lingkaran tetap utuh bukan jarak antara kami, tapi bagaimana kami saling mengingat satu sama lain. Meski seseorang pergi jauh, meski hari-hari berubah, meski banyak hal yang tidak sama lagi, di hati kami tetap bersembilan, selalu bersembilan. Dan mungkin itulah arti paling sederhana dari sebuah persahabatan. Tetap saling tinggal meski dunia memisahkan tempat tinggalnya.